Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Notutura Channel Dr. Dewi Cahyawati Abdullah Setia Pancamarga Palu. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yang pasti perempuan hebat yang ada di Lembah Kaili, Sulawesi Tengah. Sebelum saya mempersilahkan beliau, saya memperkenalkan dulu seabrek profil beliau ini, perempuan hebat. Dan beliau adalah senior jauh banget dari saya. Beliau adalah Haja Asria Samaila. Organisasi-organisasi yang beliau geluti, wow, luar biasa. Beliau pernah menjadi Ketua IWAPI Sulawesi Tengah, kemudian Bendahara KNPI Sulawesi Tengah, pengurus Gapensi, Dewan Pertimbangan Gapensi Provinsi Sulawesi Tengah, pengurus Kadin, BKOW, kemudian penasihat IPMI, ketua presidium BMIWI Sulteng, Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia, penasihat APJI Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Sulteng, Ketua Wilayah Muslimah NU Sulteng, penasihat Libu Mombine Kaili Sulteng, bendahara himpunan Podi Sulteng, wakil ketua Laski Sulteng, pengurus Badan Kerjasama Wanita Islam Sulteng, Dewan Pakar Wanita Islam Al-Khairat Pusat. Apakah salah saya menghadirkan malam ini sebagai salah seorang perempuan hebat yang ada di Lembah Kaili? Dari apa yang saya dapatkan malam ini bersama Ibu Asria Samaila, tapi saya lebih akrab panggil beliau itu Tante Aso. Karena pada saat lalu beliau senior, saya sudah kebiasaan memanggil itu. Tetapi saya boleh Tante? Boleh. Ya. Tante Aso, dari sekian banyak organisasi, kegiatan-kegiatan aktivitas Tante Aso selama ini, bagaimana Tante Aso mengatur kegiatan-kegiatan yang begitu banyak sehingga Tante Aso itu bisa membagi waktu? Karena beliau ini juga ibu rumah tangga yang luar biasa di rumah mendidik anak-anak, kemudian kegiatan organisasi yang sedemikian banyaknya, kemudian juga beliau juga masih punya kegiatan sosial lainnya, apalagi di Kota Palu ini yang kita kenal dengan banyaknya silaturahmi kekeluargaan, mau pesta mau apa. Bagaimana Tante Aso mengatur semua itu? Ya, terima kasih. Ya. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter. Ini Ibu Dokter ini sebenarnya pernah jadi sekretaris saya di IWAPI. Pernah, kemudian kami angkat beliau jadi Ketua IWAPI Kota Palu. Waktu itu juga saya masih sekretaris. Kemudian kalau masalah bagaimana mengatur waktu, sebenarnya paling gampang. Tinggal kita mengatur. Ya, terus terang saya melihat keadaan sekarang. Organisasi sekarang ini diundang untuk pertemuan aja, ya masih ada hambatan ini itu. Akhirnya tertunda terus pertemuan. Iya, terlalu banyak. Mungkin tidak sama seperti saya. Memang saya sudah biasa berorganisasi mungkin karena memang baru tamat baru kawin baru 1 tahun, suami sudah ajak berorganisasi. Ya, luar biasa. Ya. Ada support dari suami, ada dorongan dari suami. Masuk di Muslimat NU. Waktu itu Kabupaten Donggala. Mulai dari situ, saya juga waktu sekolah, saya pernah jadi bendahara PII Wati. Jadi waktu itu kita belum tahu PII itu apa. Yang penting pelajar Islam Indonesia. Jadi kita ini. Kemudian saya aktif juga di SEPMI. Waktu itu dulu Serikat Pelajar Muslim Indonesia. Nah, jadi untuk organisasi-organisasi, terus terang mungkin karena keaktifan saya di dalam organisasi, saya itu dipakai terus di organisasi. Setiap ada musda atau apa, pasti saya terpilih. Jadi Tante Aso akhirnya menjadi tokoh perempuan, tokoh organisasi, perempuan organisasi
Karena dari beberapa organisasi yang ada ini luar biasa. Ada pengusaha, ada agama, kemudian juga ada juga ada juga yang terbanyak ini adalah kegiatan-kegiatan organisasi keagamaan. Ada juga kuliner, asosiasi pengusaha jasa boga. Dari organisasi yang Tante Guli itu saya akan bertanya ke Tante itu dulu organisasi agama. Artinya banyak ini organisasi yang berkaitan dengan organisasi agama kayak di Al Khairat, kayak di di apa yang disampaikan tadi, organisasi Muslimat, NU, dan hari ini masih ketua wilayah Muslimat NU. Kemarin saya sudah buang handuk. Saya dihadiri langsung oleh Ketua Umum Ibu Viva. Kemarin itu memang sudah dimintakan saya untuk mundur dan saya sudah tidak memang ini. Tetapi semua cabang-cabang, bila saya tidak bersedia untuk jadi ketua, mereka bubar jadi cabang-cabang. Akan tidak ada lagi Muslimat. Karena jadi, tidak ada orang seaktif Tante Aso mau mengurus ini organisasi. 13 kabupaten, satu kota. Jadi Ibu Viva katakan, begini saja, Ibu Asria siapkan yang wakilnya yang bisa bisa menghandle, bisa seperti Ibu Asria juga penuh, caranya untuk ini. Makanya wakil saya, alhamdulillah bisa membantu saya. Kemudian mengapa saya lebih memang cenderung ke organisasi agama? Karena saya baru 1 tahun kawin dengan suami, sudah di Muslimat NU. Jadi sampai benar-benar toko Muslimat Kemudian saya jadi ketua sekarang ini sudah ke 5 periode. 5 periode. 5 periode. Kemudian kalau saya mengapa juga terus terang di pusat juga saya dulu dipertanyakan, kok IWAPI jadi Muslimat NU? Karena mungkin dirasa risih. IWAPI itu kan penampilannya tentunya. Artinya kita agak sedikit terus terang kita hedon sedikit. Jadi tapi saya kalau di Muslimat kalah-kalah juga. Ini ibu ustazah menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi kemampuan seorang Tante Asria ini untuk membawa dirinya di mana dia berada. Kalau dia di organisasi religi organisasi agama, harus membawa diri sebagai seorang perempuan muslimah. Tetapi pada saat kita beriwapi, apalagi ketua umum IWAPI Sulawesi Tengah, tentunya Tante Asria merubah sedikit penampilan, artinya merubah penampilan menjadi seorang pengusaha. Karena memang basic saya kontraktor. Sekarang yang saya mau sesudah di Muslimat dan organisasi religi agama lainnya, mungkin saya akan pindah Tante ini ke IWAPI. Apa basicnya Tante Aso ini akhirnya menjadi ketua IWAPI Sulawesi Tengah yang kita cerita tadi pada saat yang lalu-lalu juga saya ikut-ikut di belakang kan, saya masih ikut-ikut ceritanya, saya masih anak bawang. Terus terang di IWAPI namanya wanita pengusaha. Kita harus mau dong jadi ketua pengurus IWAPI. Karena kita ke jalan-jalan untuk mendapatkan itu kan kita ada bendera yang kita bawa. Tante sudah punya perusahaan. Tante sudah kontraktor. Salah satu persyaratan menjadi IWAPI apabila kita punya perusahaan. Nah, waktu berdirinya, seingat saya, berdirinya IWAPI dulu Sulawesi Tengah yang ketuanya masih Ibu Raza. Itu yang seniornya beliau Ibu Sunoko, Ibu Ince Mawar, Ibu Mawar, banyak. Waktu itu Tante masih generasi mudanya, jadi yang lagi gesit-gesitnya, tapi sudah kontraktor. Kontraktor. Tapi saya waktu itu belum di provinsi, Bu. Saya masih di Kabupaten Donggala. Ketuanya Ibu Hagila Cambo. Sekretaris adalah Ibu Yahya Ponulele. Saya ketua bidang organisasi. Jadi di situ juga, alhamdulillah, pokoknya proyek tinggal. Dulu kan masih kurang perempuan jadi kontraktor. Jadi kurang perempuan jadi kontraktor. Lokasi, di situ kita mendapatkan pekerjaan. Dan pada saat itu
belum banyak perempuan-perempuan itu jadi kontraktor. Iya, iya. Masih berapa itu yang namanya betul-betul perempuan apa namanya perempuan hebat itu bisa jadi kontraktor. Kemudian saya kira kalau organisasi itu semua berkaitan dengan usaha perusahaan, karena beberapa organisasi berangkat dari IWAPI tadi dengan basic Tante Asria sebagai pengusaha, maka tentunya Tante Asria bisa duduk di beberapa organisasi-organisasi lainnya seperti sampai juga pada KNPI. Iya betul. KNPI. Ya. Nanti ini ada lagi nih, ini belum ini saya belum cerita. Ini punya cerita Kalau sendiri. Tante Asria ini juga tokoh politik. Jadi masalah KNPI begini Bu, pada saat itu ada kegiatan KNPI, waktu itu sekretariat di rumahnya Herman Agan. Ya. Saya kebetulan sibuk juga dengan kegiatan IWAPI. Ya. Akhirnya suami dari Ibu Selvi itu melihat saya mungkin karena lincah mungkin, bagaimana kalau kita jadikan bendahara KNPI beliau. Pada saat itu, ya pada saat rapat diundanglah saya, ditunjuklah saya jadi Komite Nasional Pemuda Indonesia. Iya. Nah, makanya kemarin 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ada pertemuan KNPI reuni. Kok diundang saya? Dan saya ingat-ingat apa ya sampai saya diundang. Ternyata karena saya bendahara, saya lihat susunan pengurus pada zamannya itu. Saya rupanya diundang itu. Makanya saya dianggap waktu itu hanya saya sendiri perempuan, pokoknya macam-macam lah tanggapan dari pusat. Yang bagus sekali, rupanya masih ada ibu-ibu dari tahun sekian. Iya. Kemudian juga Bu, saya rasa memang kalau banyak organisasi, banyak kegiatan, masyarakat semua kenal kita. Iya. Kemudian begitu kita mencalonkan umpama DPR, ya alhamdulillah kita jadi tanpa baliho. Ya. Terus terang pada saat itu. Iya. Jadi Tante Asria selain nanti saya masih mau ada, karena ini ada sesuatu yang sebelum saya masuk kepada ranah beliau sebagai tokoh politik, tapi beliau juga ada di LASKI. Dan saya pernah beberapa kali ketemu di Jakarta. Beliau adalah orang yang sukses. Pernah kita ketemu di Balikpapan. Dan selalu membawa LASKI itu menjadi juara. Nah ini bagaimana lagi nih Tante? Ini apa namanya? Aduh, kalau permen nano ini organisasinya luar biasa, pokoknya perempuan hebat. Tante Asria. Jadi begini, pada saat itu Pak Cudi sudah wali kota. Iya. Saya waktu itu sudah anggota DPR. Iya. Nah, jadi rupanya memang harus ada taji sedikit. Iya. Jadi memang ada ketokohan. Iya. Nah, jadi begitu LASKI untuk berangkat tidak punya dana, pakaian harus dibeli. Saya bikin permohonan proposal. Iya. Alhamdulillah pada saat itu dapat bantuan 150 juta. Iya. Baru itu kabar waktu itu LASKI mendapatkan 150 juta. Waktu itu saya sudah LASKI Kota Palu menggantikan Ibu Dr. Riri. Ya. Nah, saya sebenarnya wakil, tetapi karena Dr. Riri sudah berada di Jakarta, jadi saya sudah diangkat kembali menjadi Ketua LASKI Kota Palu. Nah, itulah. Jadi karena 3 tahun berturut-turut sukses terus, pokoknya anak-anak kan kuncinya uang. Iya. Latihan, harus ada dananya. Ada dananya. Harus ada mereka, pokoknya semuanya. Iya. Jadi alhamdulillah bagian pelatih juga Ibu Muslimah, karena dia juga hobi di situ. Ibu Pak Uca, jadi Kota Palu itu tidak pernah ketinggalan. Selalu mendapat juara. Iya. Dan saya ketemu di Balikpapan juara. Iya. Saya ketemu di Jakarta juara. Dan kalau di LASKI di Indonesia itu, paling dikenal Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jadi memang luar biasa kiprah Tante Asria berorganisasi, tapi yang lebih luar biasa, Tante Asria ini tokoh Golkar. Seperti yang Tante Asria sampaikan tadi, bahwa dampak dari organisasi-organisasi yang beliau lakoni, beliau menjadi dikenal dan terkenal
dengan masyarakat di sekitar, dan masyarakat tahu bagaimana kinerja, bagaimana kemampuan Tante Asria untuk menjalankan organisasi itu dengan baik dan benar. Karena di sini kita ini ada di namanya Notutura, channel Notutura, ya bahasa Kailinya toh. Notutura adalah kita menyampaikan hal-hal apa yang Notutura kita sampaikan hal-hal yang pasti itu hal-hal yang benar dan bermakna. Jadi hari ini kita memang Notutura kita sampaikan semua apa yang selama ini Tante Asria laksanakan. Yang istimewa adalah beliau mantan anggota DPRD Kota Palu dari Partai Golkar. Nah, ini kalau saya melihat Tante Asria ini sudah akumulasi nih, seperti yang saya sampaikan tadi, dari akibat organisasi aktif, kemudian dikenal dan terkenal. Tante Asria sampaikan, saya tidak perlu kampanye, saya tidak perlu membuang baliho, ya lebih-lebih lagi saya tidak perlu membuang pembiayaan yang terlalu besar, betul. Ada tidak mungkin tidak, tetapi alhasil saya terpilih menjadi anggota DPR. Tante harus sampaikan ini ke generasi muda atau ke anak-anak kita yang lain. Bagaimana kiat-kiat itu nanti Aso? Iya, kuncinya itu silaturahim harus banyak. Baik melalui tetangga, teman, maupun orang-orang lain. Kita harus silaturahim banyak. Karena memang uang itu sebenarnya soal kedua. Karena kalau tidak ada uang juga bagaimana kita bergerak. Apalagi era sekarang. Kalau era kami dulu memang uang dibutuhkan juga, tapi tidak seberapa. Karena kita juga biasa ada yang membantu membuatkan kita kartu-kartu apa segala. Kemudian kita juga melihat hasilnya. Begitu hasilnya kita lihat, ya terus terang yang tertinggi suara untuk Kota Palu di Palu Timur yaitu saya. Saya kalahkan semua Palu Selatan, Palu Barat. Yang tertinggi itu saya bisa menempatkan 2 orang duduk. Suara saya dengan Pak Yai Samani. Itu suara saya. Kota Palu. Biasa. Jadi kuncinya diharapkan kepada semua yang sekarang ini mau berminat menjadi anggota DPR. Ya tentunya pertama yang saya bilang tadi itu yang sebenarnya silaturahim kita itu yang paling utama. Kita baik menyapa orang. Jadi kita jadi memang makhluk sosial yang katakanlah tidak boleh sombong. Tidak boleh, itu yang utama. Tidak boleh terlalu merasa uang. Kalau kita sombong, tidak ini. Tidak di ini paling orang bilang, uangnya saja kita ini. Padahal ada juga sebenarnya kelihatannya sombong. Padahal sebenarnya orang tidak sombong. Mungkin karakter sudah begitu. Tante Asria waktu itu berapa orang perempuan di situ di DPR? Perempuan pada saat itu masih banyak. Oh masih banyak. Berarti masih keterwakilan 30%. Golkar itu masih hebat. Masih banyak perempuan. Di antaranya Ibu Zulfikar. Zulfikar. Ibu Zulfikar, saya, Ibu Setri, Ibu Fatma Daimatantu. Jadi mendekati 30% proporsional dari hampir ini. Dari walaupun tidak aturan yang ada di aturan hampir ini. Hampir. Jadi begini Tante Asria, mungkin hari ini apakah bertambah, apakah berkurang? Tapi kalau saya lihat mungkin lebih banyak yang kemarin, yang zamannya Tante Asria. Ada hal yang perlu kita tekankan kepada kita perempuan. Adalah tidak boleh saling menyikut. Betul. Tapi kita saling menggandeng. Dan yang kemudian saya kemarin bicara dengan beberapa sebelumnya bahwa ada satu hal yang paling penting buat kita, bahwa kita sesama perempuan itu jangan sama merasa bersaing. Tapi bukan lawan tanding, tapi kita adalah kawan tanding. Supaya mari kita bersama-sama dan juga ada sistem pengkaderan yang harus kita lakukan. Nah, ada sistem pengkaderan. Umpamanya kalau di zamannya Tante Asria selama 5 tahun 1 orang harus mencari lagi 1 orang supaya pada 5 tahun berikutnya kita tambah sudah oke deh tidak terpenuhi itu mungkin kita jadi 8. Betul. Sehingga makin hari makin lama keterwakilan perempuan itu betul-betul
terlaksana. Karena kita juga tahu persis bahwa pemilih perempuan atau habit perempuan itu malah lebih banyak sebenarnya dari laki-laki. Tetapi semua persoalan-persoalan perempuan itu kelihatannya masih belum maksimal. Iya, betul. Nah, sekarang Tante Aso waktu di DPR 5 orang pada saat itu, apa hal yang mungkin saya juga pahami itu sekitar 5 tahun lalu ya? Iya. Apa mungkin Tante Asria pernah artinya membuat satu barangkali gagasan untuk keberadaan atau bagaimana tentang perempuan yang ada di Kota Palu? Pada saat itu, yang artinya yang Tante perjuangkan, Tante perjuangkan. Saya pada saat itu, saya kan aktif juga di PKK. Iya. Di PKK itu saya selalu kegiatan menyentuh masyarakat kayak di Besusu. Ya. Itu di Besusu Tengah, Besusu belum ada Besusu Timur, masih Besusu Tengah itu masih Karampe. Iya. Nah, itu banyak kegiatan-kegiatan, kita menanam bunga, apa saja, membuat menyulam. Itu selalu saya pantau semua. Seakan-akan saya Ibu Lurah, karena kebetulan Ibu Lurah kita, om saya Lurah, istrinya tidak sekolah. Iya. Nah, jadi saya inilah sama-sama yang menjadi pokoknya dan yang saya harapkan itu tentunya pada saat di DPR Tante Asria juga memperjuangkan anggaran-anggaran. Iya. Yang anggaran untuk PKK harus ada, untuk organisasi perempuan harus dibantu. Tentunya pada saat itu Tante Asria juga berjuang untuk itu. Terus terang, saya pada saat itu sampai hari ini masih berjalan program yang saya perjuangkan di DPR, yaitu saya menyiapkan perempuan sejumlah 45 orang untuk kebersihan, penyapu jalan pada malam hari. Itu perempuan. Pada saat itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Wali Kota Pak Hidayat. Pak Hidayat pada saat itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Pada saat kita rapat, dia menyampaikan di forum ini, kan kita permasalahkan tidak bersih. Terus kira-kira apa jalan keluar? Saya terus ada ide, bagaimana kalau penyapu itu kita mintakan perempuan, tapi waktu itu saya ditantang. Iya, luar biasa. Perempuan tidak bisa karena ini. Saya bilang tidak, perempuan memang malu, tapi kalau malam hari diberikan mereka kesempatan untuk bekerja. Saya rasa, apakah ibu bisa lakukan? Saya bisa turun. Saya kasih contoh saja di Besusu saja dulu. Iya. Wilayah saya. Iya, kan wilayahnya. Karena terus terang saya bilang, saya betul anggota DPR, tapi keluarga saya yang banyak sekali yang sejahtera. Saya bilang begitu. Akhirnya malah kelebihan sampai 100 lebih ibu-ibu, diterimanya 45. Terpaksa gantian. Kemudian mereka itu saya minta jam 3, 2 jam saja menyapu. Jam 3 karena pagi jam sampai 3, jam 5. Karena jam 5 harus sholat. Tidak bisa kita tinggalkan itu. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup sampai jam 6. Berarti kita mengajar mereka tidak sholat. Ya benar, Tante, benar. Keseimbangannya orang kerja tapi sholat. 2 jam saja. Akhirnya disetujui oleh Pak Rusdi Masura, Pak Wali Kota. Pak Wali Kota waktu akhirnya, itu. sampai hari ini saya punya luar biasa. Penyapu jalan perempuan 45 itu sekarang juga tidak lagi harus perempuan, sudah boleh suaminya berganti, boleh anaknya. Sekarang kalau dulu tidak bisa. Yang penting secara konsep awal, gagasan awal, bahwa itu program yang disiapkan untuk membantu para perempuan yang ada di wilayah itu. Dan itu pekerjaan yang sangat luar biasa karena dilakukan jam 3 subuh sampai pada tiba sholat subuh. Ini gagasan yang luar biasa. Nah, gagasan yang luar biasa yang pada saat itu, pada saat waktu Tante Asria jadi DPR, dan itu menjadi satu program. Dan itu sudah lewat yayasan saya. Saya kan punya yayasan Anissa. Jadi yayasan itu yayasan saya yang melaksanakan operasionalnya di lapangan. Kemudian pada tahun ketiga
saya mintakan karena selalu banjir, Iya. apa namanya, perlu di apa namanya itu di batu itu disusun-susun. Saya bilang, Iya. bukan, apa ya? Bukan seperti paving. Jadi saya minta menanam pohon bambu Iya, iya. di pinggir. Oh jalan. iya, ini yang kalau di pinggirnya tuh, iya. situ. Jadi Iya. sepanjang sungai Besusu Iya, Barat Besusu, iya. itu saya carikan kontraktor untuk, bukan saya Untuk kerja, ini bronjong melaksanakan. namanya, bronjong. Pengganti bronjong. Pengganti bronjong, iya. Pengganti bronjong itu. Iya. Kalau di pinggir laut apa namanya itu? Pohon apa? Ini sudah bukan cuma DPR, ini sudah otokontraktor ini. Iya, usaha memang. sudah. Jadi itu alhamdulillah semua terlaksana dengan Terlaksana baik. dengan- Sampai sekarang ini bambunya sudah dipakai. Ah, coba Setiap lihat. tanggal 17 Agustus biasa bambu Orang itu ngambil diambil. bambu. Iya. Dan banjir Iya. sudah tidak naik. Sudah tidak naik. Saya luar biasa kagum sampai sama Tante Asria. Sepanjang ini saya banyak bersama, tetapi saya juga tidak tahu sejauh ini kiprahnya Tante Asria. Saya sangat bangga jadi perempuan Kaili karena ternyata di samping saya Tante Asria seorang perempuan Kaili yang hebat. Tante Asria, Iya. kita orang perempuan Kaili ini hebat-hebat. Menurut saya semua banyak Iya. banyak yang hebat. Tetapi Hebatnya lah. bagaimana Tante Asria kita melihat persoalan ini untuk kita bersama-sama ada penguatan, apakah perlu ada wadah? Mungkin di sana ada wadah juga ada, tetapi penguatan yang penting buat kita perempuan hebat di di Sulawesi Tengah untuk kita bersama-sama duduk bersama, berpikir bersama, karena kondisional hari ini tentunya berbeda dengan Iya, kemarin. betul. Bagaimana menurut Iya. Tante Asria? Menurut saya, kalau tuh ada rencana dari perempuan-perempuan Kaili yang hebat untuk melakukan satu terobosan untuk membentuk apa istilahnya ya, karena banyak sudah tahu Kaili apa, tapi Iya. saya belum paham juga. Kemudian perlu saya sampaikan pada Ibu Dokter, Iya. saya ini sebenarnya tanggal 25 berada di Sabah. Di sana itu pelantikan persatuan orang Kaili yang ada di Sabah. Oh ya. Kebetulan presidennya adalah adik saya Iya, yang iya. terpilih. Iya. Nah, 5 tahun yang lalu orang Labean. Iya. Sekarang pemilihan di sana itu kita orang Sulawesi, orang Pantai Barat dan Kota Palu. Iya. Itu sekitar 3.000 orang. Begini dulu. Jadi di Sabah, Malaysia, Iya. ada organisasi Ya, Perkasa namanya. Perkasa, itu adalah orang-orang Kaili Kaili. yang ada di sana. Iya. Sabah. Iya. Jadi Wah, terbagi luar di biasa. Tawau, Iya. di apa? Pokoknya ada di Malaysia lah, Malaysia, cuma mereka iya, yang ada di Kabupaten Sabah. Iya, di Kabupaten Iya, Sabah. di situ. Duh, luar biasa ini Iya. orang Kaili ini sudah kemana-mana. Sekarang terpilih Artinya, satunya adik. Iya. Itu nanti pelantikannya tanggal 25 akan dihadiri oleh Ibu Dr. Norma Marjano Iya, dengan Bapak Dr. Suaib. Jafar. Iya, Insya Allah iya. mereka berangkat insya Allah tanggal 23, tapi saya bisa dampingi karena saya harus berada di Makassar untuk membicarakan kongres. luar biasa. Semakin saya bergelora melihat perkembangan orang-orang Kaili yang sudah sebegitu begitu kuat kekuatan yang ada, bukan hanya di lembah kita saja, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya dalam Indonesia, tetapi sekarang berada di negeri jiran di Malaysia. Iya. Saya kira pada satu saat kita juga harus silaturahmi sama mereka. Kita akan mengatur waktu juga, Iya, karena siap. rencananya kita juga akan membuat satu wadah yang mungkin, Iya. mohon maaf saya katakan, Iya. mungkin kita bikin libung baso Iya, iya. untuk kita semua perempuan-perempuan yang saat ini punya aktivitas, Iya, iya. apakah dia orang partai, jadi saya nggak Iya, bilang iya. apakah dia perempuan pengusaha, Iya. apakah dia ASN, Iya. apakah dia ibu rumah tangga, semua, atau kita iya. akan kumpul supaya gagasan-gagasan yang kita
canangkan bersama itu bisa bersama-sama juga kita akan laksanakan. Dan yang kita ingat Tante Asria bahwa hari ini Tante Asria dengan kekuatan yang luar biasa untuk berorganisasi, kemampuan yang luar biasa, tetapi kita harus menyiapkan regenerasi itu harus kita siapkan. Nah, ini yang jangan menjadi kelemahan kita, karena kita melihat jangan sampai ada terputus generasi itu. Dan saya harus sangat, barangkali katakan idealis, saya sangat idealis untuk membicarakan jangan sampai kita tukung ngatari kail ini. Generasi kita ini, ya kita tidak usah bicara yang lain, kita bicara perempuan saja. Perempuan, betul. Nah, supaya perempuan kita yang sedari zaman penjajahan Belanda sudah berjuang, dan di era kemerdekaan dan di zaman-zaman di era Orde Baru, di era reformasi dan era hari ini, kita harus tidak boleh putus. Betul. Kita bikin satu kesinambungan. Untuk itu tentunya juga saya nanti meminta advice atau saran-saran dari Tante Asria yang tentunya sudah lebih senior dari kami. Kemudian kami akan dengan teman-teman yang lain berpikir untuk harus melakukan sesuatu. Tidak bisa hari ini kita tidak melakukan sesuatu, Tante Asria, buat regenerasi kita yang akan datang. Saya kira saya sangat merasa puas hari ini. Saya merasa puas dialog pendek. Saya katakan tetap dialog pendek saya dengan seorang tokoh perempuan dari Sulawesi Tengah, tokoh organisasi, tokoh politik. Kemudian sudah bukan hanya sebagai pemikir, tetapi juga sudah menjadi pelaksana dan menjadi pelaku, di mana semua kegiatan-kegiatan organisasi yang dilakukan itu semua yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Untuk itu tentunya Dr. Dewi Cahyawati Notutura Channel mengucapkan terima kasih banyak kepada Tante Asria yang sudah hadir di Setia Pancamarga ini, karena sengaja ini ada di lokasinya supaya Tante Asria kita bisa di sini juga ada dunia pendidikan, ada Setia Pancamarga, tempat anak-anak kita kuliah, kemudian ada podcastnya. Kemudian juga ada tempat-tempat yang lain untuk kita nanti sama-sama kalau kita ada kegiatan kita bisa laksanakan. Saya kira sekali lagi saya terinspirasi kepada seorang tokoh perempuan dari Sulawesi Tengah, Ibu Asria, Ibu Hajah Asria Samaila, yang hari ini benar-benar saya memberi apresiasi dan menjadi inspirasi perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Sebelum saya tutup, saya minta apa kira-kira kata-kata terakhir, statement dari Tante Asria buat generasi kita, generasi muda, termasuk ada di depan kita nih, generasi muda membina Tokaili ini ada di depan kita nih. Terima kasih. Saya tentunya dengan umur 74 tahun ini, pas-pas juga besok ini ulang tahun saya ke 74. Iya, saya lupa besok Tante Asria ulang tahun. 74 tahun. Saya tentunya mengharapkan generasi-generasi penerus, terutama membina Kaili, mari kita bersatu, dan saya siap walaupun hanya memberikan masukan apa yang pernah kami, karena hidup kami ini sudah berapa zaman, masih zaman Ponjo Copo sampai listrik. Jadi mulai lampu gantung sampai listrik. Jadi saya harapkan kiranya kenapa kami orang tua bisa, kamu tidak. Jadi tidak ada kata terlambat buat kita semua untuk berbuat. Demikian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Songgom Poasi.